Puji Tuhan, senang sekali hari ini kita boleh ketemu kembali dalam ibadah online JKI OFC. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pengen mengikuti ibadah onsite bersama dengan JKI OFC, kita ada ibadah di Raja Ampat Room, lantai 6 WTC Mall Surabaya. Saya ajak Anda yang bisa beribadah secara onsite, mari ibadah onsite bersama dengan kami. Tapi kalaupun Anda nggak bisa beribadah secara onsite, mari ikut ibadah bersama online bersama dengan kami, ya. Saya percaya berkat Tuhan yang sama Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Hari ini kita memuji memuliakan Tuhan sebab Dia Tuhan yang setia dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin, dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam naunganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita ada hari sampai hari ini semua karena kesetiaan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan, yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita. Itulah sebabnya hari ini mari nyanyikan pujian dengan segenap hatimu, dan tanda kau percaya bahwa kau punya Bapa yang setia. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan sekali lagi yang meriah bagi Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta,
Dengan imanmu katakan sama-sama. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Yang percaya kita punya Bapa yang setia. Sembah Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang menyediakan, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Haleluya. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini. Sekali lagi kami mau berkata, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih setiamu yang besar. Itulah sebabnya doa kami hari ini Tuhan. Lanjutkan kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Peliharakan kami dalam kemurahan-Mu yang besar Tuhan. Sehingga tidak ada satupun dari antara kami yang kekurangan, tetapi semua kami dipelihara sempurna oleh berkat pemeliharaan Tuhan yang melimpah. Yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi, kami memuliakan Engkau Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak
katakan dengan segenap hatimu, nyanyi pujian bagimu. Mari yang di rumah, angkat tanganmu sama-sama, berikan pujian, pengagungan, penghormatan bagi Tuhan. Dia layak terima sembah, Dia layak terima pujian setiap kita. Haleluya, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, amin, amin. Namamu besar dan layak dipuji. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan yang meriah bagi Yesus Tuhan, Allah yang besar, Allah yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom, puji Tuhan. Mari hari ini kita mau belajar firman Tuhan kembali. Buka Alkitab saudara, Yesaya pasal 40, kita baca di ayat 29 sampai dengan 31. Sekali lagi Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dia, Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saya mengerti bahwa semua orang sebenarnya bisa menjadi lelah, ya. Semua orang bisa capek, bisa lelah, bisa lesu. Nah, sekarang tergantung di bagian mana Anda itu menjadi lelah. Kalau seandainya Anda berkata, Pak, saya seharian kerja, Pak, capek badan saya. Maka solusinya sederhana saja. Anda makan yang banyak, minum vitamin, minum suplemen, lalu tidur. Saya yakin besoknya Anda udah segar kembali. Tapi bagaimana kalau yang lelah itu hatinya, ya? Yang lelah itu pikirannya, ya. Ada orang berkata, Pak, saya capek, Pak, hadapi keluarga saya, Pak. Saya capek, Pak, hadapi masalah saya. Saya capek, Pak, hadapi persoalan saya. Nah, saya mau beritahu, itu solusinya bukan hanya tidur. Karena apa? Kadang-kadang orang kalau lelah hatinya, capek pikirannya, malah tidak bisa tidur. Karena itu hari ini kalau Anda sekali lagi lelah secara fisik, tidur aja, ya. Tapi kalau hari ini Anda mendengarkan, Anda berkata, Pak, saya lelah batin saya, lelah hati saya, Pak, lelah pikiran saya, maka Anda perlu dengarkan khotbah ini. Yang percaya katakan amin. Nah, apa sih yang menyebabkan orang itu lelah secara hati, lelah secara pikiran? Tentunya yang membuat orang kadang-kadang lelah, capek secara hati dan pikiran itu karena adanya persoalan-persoalan yang berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Ya, ada istri berkata, Papa, saya ini capek lihat kamu. Ya, capek kenapa? Masalahnya dari dulu itu sama kamu ini. Kamu masalahnya pasti perempuan, aku capek loh. Karena kau ini selingkuh sudah 7 kali, ya kan? Aku capek, aku lelah. Masalahnya selalu di perempuan, ya. Artinya masalah yang berulang-ulang sama. Ada suami berkata kepada istrinya, Ma, aku lelah, aku capek.
Karena dari dulu engkau masalahnya sama, kau boros soal keuangan. Kamu gak bisa dipercaya soal keuangan. Engkau melalaikan masalah keuangan. Sehingga suami berkata, aku capek. Berapapun uang yang aku kasih kepadamu, mesti habis Pak. Mesti habis. Mesti kurang. Aku capek dengan kehidupan ini. Ada beberapa orang juga mungkin lelah dengan masalah yang terjadi berulang-ulang dalam pekerjaan. Ya, ada orang juga capek masalah keuangan yang berulang-ulang. Ada orang berkata, Pak, dari dulu Pak, dari masalah kami ini, dari masalah mulai nikah Pak sampai hari ini Pak, setelah 30 tahun nikah, masalahnya selalu sama Pak, masalah uang. Saya lelah Pak, saya capek Pak, berumah tangga kalau ujung-ujungnya selalu masalah keuangan dan kita ribut tengkar selalu masalah keuangan, capek saya Pak. Jadi orang bisa lelah kalau masalah berulang-ulang sama terus. Ataupun Anda berkata, Pak saya lelah karena masalah yang sudah lama tidak kunjung selesai. Ya, ada masalah yang sudah lama nggak selesai juga. Ada orang 30 tahun mengalami masalah yang sama dan belum selesai sampai hari ini. Ada orang 10 tahun hadapi masalah dan belum selesai. Ada orang 5 tahun hadapi masalah dan belum selesai sampai hari ini. Dan mereka berkata, Pak saya capek Pak, masalah saya kok tidak kunjung selesai. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang kita itu capek secara psikis, secara hati, bahkan secara pikiran, bahkan juga bisa lelah secara rohani, ya. Nah saya mau tunjukkan begini, ya. Kalau saudara baca di ayat 29, jelas Tuhan sebenarnya tidak pengen Anda hidup dalam kelelahan. Makanya di ayat 29 Tuhan berkata, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak pengen Anda dalam posisi lelah. Tuhan pengen Anda bersemangat kembali. Tuhan pengen Anda segar kembali untuk menghadapi apapun yang sedang hari ini kau hadapi. Kenapa Tuhan pengen Anda tidak boleh lelah? Karena begini saudara, kalau saudara baca Alkitab, saya nggak perlu baca. Tapi saudara mengerti bahwa dalam Alkitab ketika Anda lelah, Anda itu menjadi target serangan yang sangat mudah. Kalau saudara pernah ingat, Daud pernah menang melawan raksasa Goliat. Tapi Daud hampir mati ketika lawan raksasa yang bernama Yisbi-Benob. Kenapa Daud hampir mati? Karena Alkitab berkata, Daud waktu itu dalam keadaan letih lesu, lagi capek. Karena itu ketika dia lawan Goliat kondisinya fit, tapi ketika dia lawan Yisbi-Benob kondisinya lelah, maka saya beritahu dia jadi target utama serangan, ya. Karena itu sebenarnya begini ya, ada masalah yang dulu kita kuat hadapi, ada persoalan yang sama yang kita berkata, Pak dulu saya sudah pernah lewati masalah ini, tapi dulu saya mampu mengatasi, tapi hari ini kok masalah yang sama, kok saya terasa lelah Pak, saya kok nggak kuat Pak. Jawabannya sederhana. Kenapa Anda nggak kuat? Karena mungkin hari ini sedang lelah. Lelah fisik, lelah psikis, lelah hati, lelah pikiran, bahkan rohanimu juga ikut lelah. Bahkan kalau saudara ingat ya, ada suatu waktu Daud pernah diserang dan istri dan anak-anaknya tertawan. Lalu Daud bersama dengan 600 orang mengejar ya tentara yang menawan istri dan anak-anak mereka. Tapi kalau saudara baca, di tengah jalan ada 200 orang yang terlalu lelah sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Nah dengan kata lain, orang kalau lelah bukan hanya jadi target utama atau gampang sekali diserang, tapi ketika orang lelah sebenarnya orang tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan yang harusnya dia lanjutkan. Makanya kalau saudara lihat ya, ada orang lelah dalam rumah tangga, mereka berkata, Pak saya nggak bisa lanjutin lagi rumah tangga saya Pak. Saya udah lelah Pak. Saya sudah lelah hadapi suami saya sudah lelah hadapi istri saya. Karena itu saya tidak bisa lagi melanjutkan Pak rumah tangga saya. Ada orang dalam pelayanan juga lelah. Dan mereka akhirnya berkata, Pak saya nggak bisa lanjut pelayanan Pak. Saya capek dalam pelayanan. Pak saya lelah dalam pelayanan. Saya nggak bisa lagi lanjutin pelayanan saya. Karena apa? Sekali lagi karena lelah. Karena itu Tuhan pengen memberikan kekuatan kepada yang lelah. Supaya pertama begini, Anda tetap kuat ketika serangan-serangan demi serangan oleh kuasa jahat, oleh setan lewat persoalan-persoalanmu, maka engkau bisa dengan mudah mengalahkannya.
Dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita tidak berhenti. Kita tidak berhenti di tengah jalan, baik dalam rumah tangga tidak berhenti di tengah jalan, baik dalam pelayanan tidak berhenti di tengah jalan, dalam beribadah tidak berhenti di tengah jalan, dalam pekerjaan tidak berhenti berjalan di tengah jalan. Tapi Anda terus lanjut sampai ke pusat rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu. Karena itu Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya kita jangan lelah. Bagaimana sih supaya kita tidak menjadi lelah? Atau bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan supaya kita tidak menjadi lelah? Nah, kalau saudara baca di ayat 31 kembali, dikatakan begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Perhatikan kalimat ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kalau saudara baca dalam terjemahan lama atau Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama, maka saudara akan temukan ada 3 kata yang berkaitan dengan kata menanti. Yang pertama dipakai kata dumia, ya. Itu dalam Mazmur 6 ayat 2 dan 3, menanti dengan tenang dan penuh kepercayaan, ya. Yang kedua kata caka. Caka itu Mazmur 33 ayat 20, yaitu menanti dengan jiwa kita menantikan Tuhan, merindukan Tuhan. Ya, tapi yang ketiga adalah kata kafa. Kafa itu dalam Yesaya 40:31 yang kita baca ini, ayat 31 yang kita baca ini, menanti artinya ini. Menanti dengan sebuah harapan yang besar, menanti dengan percaya, menanti dengan pengharapan. Makanya kata kafa juga itu bisa diterjemahkan hope, berharap atau berpengharapan. Nah, perhatikan baik-baik, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Alkitab berkata kita menanti dengan berharap, dengan percaya, dengan sesungguh hati bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, dengarkan baik ya. Kenapa orang bisa lelah? Karena sebenarnya begini, mereka berhenti berharap. Jadi orang lelah adalah orang yang berhenti berharap, berharap akan Tuhan tolong. Berharap dan percaya bahwa Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Kenapa orang berhenti dalam rumah tangga? Berhenti di tengah jalan karena lelah, karena mereka tidak lagi percaya bahwa ada pengharapan Tuhan bisa pulihkan rumah tangganya. Kenapa orang berhenti pelayanan? Karena mereka tidak percaya dan mereka tidak lagi berharap bahwa Tuhan bisa nolong pelayanan mereka. Tuhan bisa menyediakan apa yang mereka butuhkan di tengah-tengah pelayanan. Karena itu perhatikan baik-baik. Kalau Anda mau menjadi kuat di dalam Tuhan, maka Anda harus membangkitkan pengharapanmu. Karena sesungguhnya orang yang punya pengharapan adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau saudara baca, lihat sama-sama dalam Alkitab saudara. Ya, lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Di situ dikatakan begini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Sau itu jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Perhatikan, Tuhan bilang pengharapan itu seperti jangkar yang kuat. Ya, jangkar itu kecil tapi sanggup menahan kapal untuk tidak berpindah. Ketika ada arus bawah yang pengen membawa kapal itu. Makanya setiap kapal berlabuh atau kapal berhenti di sebuah tempat, jangkar pasti diturunkan supaya arus tidak membawa kapal itu, ya. Kapal itu bisa pergi ke tempat yang tidak diinginkan ketika arus membawa, makanya perlu jangkar. Nah, Alkitab berkata, pengharapan itu sebagai jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita. Dengan kata lain, saya mau beritahu kepada saudara, ketika orang punya pengharapan, dia tidak akan lelah. Kenapa? Karena dia akan tetap kuat. Dia akan terus melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia akan tetap bertahan di tengah badai. Dia akan tetap kuat menghadapi apapun. Karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Kata menanti-nantikan Tuhan artinya gini. Menanti dengan percaya dan berharap Tuhan yang akan tolong hidupnya. Karena itu hari ini saya mau tanya kepada Anda, masihkah Anda berharap kepada Tuhan?
Masihkah Anda punya pengharapan yang besar kepada Tuhan? Bahwa rumah tanggamu bisa dipulihkan, bahwa pekerjaanmu bisa dipulihkan, bahwa pelayananmu bisa diberkati, bahwa apa yang kau kerjakan Tuhan bisa berkati, bahkan apa yang kau butuhkan Tuhan bisa sediakan. Apakah engkau masih punya pengharapan seperti itu? Atau hari ini engkau berhenti berharap? Dan kalau engkau berhenti berharap, kekuatanmu hilang, engkau menjadi lelah, engkau menghadapinya tanpa pengharapan, maka tidak heran engkau akan sangat mudah menjadi lelah. Karena itu hari ini bagian yang pertama yang saya mau tunjukkan kepada saudara. Dengarkan baik-baik, kalau Anda pengen kuat di dalam Tuhan, tetap punya pengharapan, tetap berharap kepada Tuhan. Kalau Anda mungkin berkata begini, Pak, persoalan saya besar, Pak. Bapak nggak tahu, masalah saya berat banget. Saya tahu masalahmu mungkin berat, masalahmu mungkin susah untuk engkau tanggung, masalahmu mungkin engkau sudah lama tanggung. Tapi hari ini maukah saya minta kepada Anda, maukah Anda hari ini berkata, Pak, saya tetap mau berharap kepada Tuhan. Saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya tetap menanti-nantikan mujizat. Itulah sebabnya saya tetap menanti-nantikan Tuhan. Itulah sebabnya saya tetap menanti-nantikan karena saya percaya dan saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, dengarkan baik ini. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat? Supaya Tuhan memberikan kekuatan. Dari ayat yang kita baca, coba kembali ke Yesaya 40 ya. Ayat yang ke-27. Ayat 27 berkata begini, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Nah, saya coba bacakan bagi Anda dalam terjemahan Indonesia sehari-hari berkata begini. Jadi Israel, mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah-olah Tuhan Allahmu tidak tahu engkau susah. Seolah-olah ia tidak mengindahkan nasibmu dan tidak memperhatikan hakmu. Nah, dengarkan bagian yang kedua. Kenapa orang bisa menjadi lelah? Alkitab berkata, karena kita ini suka berkeluh kesah. Tahukah saudara, keluh kesahmu itu menggerus kekuatanmu. Semakin banyak engkau mengeluh, semakin hilang kekuatanmu. Makanya ketika Tuhan bicara tentang konteks tidak menjadi lelah, Tuhan kaitkan dengan orang Israel yang berkeluh kesah. Dan mereka, Alkitab berkata, ketika engkau berkeluh kesah, kekuatanmu memudar. Makanya gak heran begini ya, orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, kenapa mereka selalu pengen berhenti di tengah jalan atau mereka pengen kembali ke Mesir? Jawabnya sederhana, karena mereka lelah. Kenapa mereka lelah? Karena mereka tiap hari berkeluh kesah. Tahukah saudara, semakin banyak Anda berkeluh kesah, maka kekuatanmu semakin berkurang. Orang yang lelah sebenarnya diawali dengan orang yang menghadapi persoalannya dengan berkeluh kesah. Mengeluh, dan mengeluh. Kalau saudara baca, lihat dulu sama-sama dalam Mazmur pasal 6 ayat yang ke-6 ya, Mazmur pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini, ya. Daud berkata begini. Lihat. Lesu aku karena mengeluh. Ya. Jadi Daud berkata begini, yang membuat aku lesu itu karena apa? Karena mengeluh. Setiap malam aku menggenapi tempat tidurku dengan air mata, aku membanjiri ranjangku. Karena apa? Karena mengeluh. Nah, saudara lihat baik-baik ya, ayat ini berkata, jadi kalau orang mengeluh itu membuat lesu, membuat letih, membuat lelah. Tidak ada kekuatan yang engkau dapatkan di dalam keluh kesah. Makanya begini, orang dalam rumah tangga yang banyak berkeluh kesah tentang pasangan hidupnya, dia nggak akan kuat menghadapi tantangan hidupnya. Banyak orang ketika hadapi masalah dalam rumah tangga berkeluh kesah. Banyak orang ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan berkeluh kesah. Banyak orang ketika menghadapi persoalan dalam pelayanan mereka berkeluh kesah. Sebenarnya tidak ada keuntungan dari berkeluh kesah. Yang ada Anda akan menjadi lelah, menjadi lesu
karena berkeluh kesah. Nah, saya mau tunjukin lagi satu ayat. Lihat dalam Mazmur 32 ayat yang ketiga. Ya, Mazmur 32 ayat yang ketiga. Nah, perhatikan, Daud berkata begini, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Nah, kenapa Daud menjadi lesu? Alkitab kembali bilang karena mengeluh sepanjang hari. Nah, kalau saudara lihat kembali, keluh kesah itu mengerus atau memakan kekuatanmu, atau boleh saya katakan melemahkan engkau. Ya, mungkin Anda berkata, Pak, saya nggak seperti Daud sih sepanjang hari mengeluh. Saya paling cuma 3 jam. Ya, saya paling cuma 1 jam Pak ngomel di rumah Pak, mengeluh. Curhat Pak, mengeluh. Saya nggak sepanjang hari sih Pak. Tapi berbulan-bulan mungkin ya. Atau bertahun-tahun bahkan. Ya, ada orang mengeluh tentang suaminya bertahun-tahun. Saya mau beritahu, tidak heran Anda tambah lemah. Ya, ada orang mengeluh tentang istrinya bertahun-tahun, tidak heran Anda menjadi lemah. Ada orang mengeluh tentang pendetanya, tidak heran Anda menjadi lemah dalam pelayanan. Ya, tapi saya tahu jemaat OFC tidak pernah mengeluh soal pendetanya. Katakan amin jemaat OFC, amin. Ya, ada orang mengeluh, bahkan pendeta ada yang mengeluh tentang jemaatnya. Anda nggak akan kuat dalam pelayanan kalau Anda cuma mengeluh tentang jemaatmu Pak, para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Nggak kuat. Ada karyawan mengeluh terus tentang bosnya. Anda nggak akan kuat bekerja di tempat itu karena mengeluh, berkeluh kesah, menggerus semua kekuatanmu. Engkau bisa berhenti di tengah jalan. Ya, Pak, apa masalah Pak berhenti dalam pekerjaan? Nggak masalah. Tapi masalahnya adalah begini. Anda juga bukan hanya bisa berhenti dalam pekerjaan, Anda bisa berhenti untuk melanjutkan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Karena itu berkeluh kesah, Alkitab berkata, itu melemahkan. Karena itu hari ini saya mau beritahu, Tuhan pengen Anda kuat. Tuhan pengen Anda bersemangat kembali. Tuhan pengen Anda tidak menjadi lelah. Nah, gimana caranya? Nantikan dengan percaya pertolongan Tuhan. Nantikan dengan percaya, nantikan dengan berharap bahwa pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan datang menyelesaikan semua apa yang kau hadapi. Tuhan pasti datang menolong kita semua. Dan perhatikan yang kedua, ketika engkau berkeluh kesah, tidak akan membuat engkau kuat, tapi justru melemahkan engkau. Makanya orang kadang-kadang tidak sadar, kenapa Pak ya saya semakin hari semakin lelah Pak. Coba cek, mungkin hari ini engkau terlalu banyak mengeluh. Engkau banyak mengeluh tentang keadaan. Engkau banyak mengeluh tentang situasimu. Engkau banyak mengeluh tentang pasangan hidupmu. Engkau banyak mengeluh tentang banyak hal dalam hidupmu. Hari ini berhenti mengeluh. Karena mengeluh akan membuat engkau semakin lemah. Hari ini saya percaya firman Tuhan ini akan membawa kekuatan baru untuk setiap kita. Sehingga apapun yang kau hadapi hari ini, engkau cakap, engkau kuat menanggungnya di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap kami tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tapi semakin menyala-nyala untuk Tuhan. Dalam rumah tangga kami tidak menjadi lelah. Dalam pekerjaan kami tidak menjadi lelah. Teristimewa dalam kerohanian, dalam pelayanan, roh kami tetap menyala-nyala. Kami tidak menyerah, kami tidak berhenti. Kami terus menyala-nyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan ibadah online ini, dimanapun mereka berada, mereka mendengarkan, Tuhan tolong. Bahkan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua apa yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Dan sekarang mari angkat tanganmu sama-sama, kita siap terima berkat Tuhan. Kalau Engkau percaya, aminkan dengan imanmu setiap perkataan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan di dalam nama Tuhan Yesus,
Setiap kita yang percaya terima warisan anak sulung berkah double porsi dalam tahun kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sama-sama katakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, ibadah kita udah selesai. Sampai jumpa pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.